Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus merenungkan apa yang terjadi di dalam situasi Israel di masa pelayanan Yesus. Hal ini tentu dalam maksud untuk menolong kita semakin memahami ya hal-hal di sekitar masa-masa pelayanan Yesus. Sehingga dengan demikian juga kita membaca Alkitab menjadi lebih familiar, menjadi lebih mudah begitu ya. Sehingga mencerna, memahami, menjadi indah. Nah, kita sudah berbicara tentang Farisi, si manusia suci. Kita juga sudah bicara tentang Saduki, si moderat yang politis. Sekarang kita akan bicara Zelot yang seringkali digambarkan sebagai si semangat menurut kelompoknya, si pemberontak menurut musuhnya tentunya. Nah, apa ini orang Zelot, saudara? Di dalam kitab Injil Lukas pasal 6, kita akan membaca ayat 1 sampai 16, 12 sampai 16. Lukas 6, 12 sampai 16, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Saudaraku yang kekasih, menarik pada waktu kita membaca bagian ini, ternyata ada seorang murid Yesus yaitu Simon, tetapi bukan Simon Petrus, tapi Simon yang disebut Simon orang Zelot. Nah, ini menjadi menarik untuk kita pikirkan, saudara. Sebetulnya apa dan siapa ini kelompok Zelot? Kelompok Zelot adalah satu kelompok yang cukup populer di zaman pelayanan Yesus. Iya. Mengapa? Karena kelompok ini sangat dikenal menjadi satu kelompok yang radikal. Ya, sangat radikal, sehingga saudara-saudara, bagaimana kelompok orang-orang Zelot dari kata zelos atau semangat besar begitu menjadi sebuah kelompok yang menjadi semacam partai begitu ya, semacam kelompok orang Yahudi yang sangat percaya bahwa Allah akan menolong mereka jika mereka bertindak untuk ditolong Allah. Artinya begini, saudara, kalimat Zelot ada salah satu yang terkenal. Jika kau mau ditolong Allah, tolonglah Allah, gitu ya. Jadi tolonglah Allah untuk menolong kamu. Artinya gini, kalau kamu mau merdeka, ya kamu mesti berperang. Dengan berperang Allah akan tolong kamu untuk merdeka, begitu ya. Sehingga dengan semangat seperti itu kita bisa membayangkan betapa besarnya semangat mereka untuk berperang, bertarung, supaya mereka mendapat kemenangan. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, orang-orang Zelot terkenal menjadi orang-orang yang sangat keras sekali menantang pembayaran pajak oleh orang-orang Yahudi kepada Kaisar. Mereka sangat benci. Dengan keras mereka menantang dan mereka menjadi kelompok radikal tentunya bagi pemerintah Roma. Mereka ini dianggap duri bagi pemerintah Roma. Orang-orang Zelot banyak anak-anak muda yang kemudian masuk ke dalam kelompok ini, yang kemudian menjadi kelompok Zelot ini. Anak-anak muda yang kecewa dengan kehidupan yang memang pada waktu itu tidak mudah. Zaman Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih, Roma berkuasa, orang Israel hidup tertindas. Sehingga di dalam bagian seperti itu sebetulnya mereka mesti membayar upeti ini, upeti itu. Walaupun tertindas tetapi tidak kemudian mereka kehilangan sama sekali kekuasaan karena Roma memberi mereka misalnya wilayah kebebasan untuk beragama. Di mana para ahli Taurat, para imam memimpinnya. Ya, tetapi namanya orang jajahan ya tetap saja orang jajahan, bukan? Nah, Zelot adalah satu kelompok yang tidak bisa menerima kenyataan mereka dijajah, apalagi mereka harus membayar upeti. Mereka sangat sadar mereka adalah kelompok yang seharusnya memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan nilai-nilai yang sangat tinggi sebagai orang-orang pilihan begitu. Sehingga saudara yang kekasih, ketika ada satu kesulitan seperti itu, mereka melawan supaya membumi hanguskan Roma yang menjajah mereka untuk menghapuskan perpajakan yang mempersulit mereka. Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam semangat patriotisme yang sangat-sangat tinggi, Zelot berjuang dengan sangat-sangat militan. Wow, luar biasa ya. Jadi mereka akan sangat kuat, mereka akan sangat hebat, mereka akan sangat luar biasa. Mereka terkenal dengan belati yang tersembunyi dan dengan secepat kilat bisa menghabisi para musuhnya.
Mereka bisa bergerak di pasar, mereka bisa bergerak di tempat tertentu dan serap-serap tiba-tiba satu tentara Roma bisa jatuh dan mati. Lalu Zelot sudah menghilang. Jadi mereka melakukan perang-perang gerilya ya, yang sangat luar biasa sekali. Dan terakhir ketika orang-orang Zelot di dalam perang terakhir itu adalah melakukan perang yang sangat hebat, di mana mereka ada di benteng yang sangat terkenal, yaitu benteng Masada. Nah, ini terjadi pada tahun 73 Masehi. Itu menjadi benteng pertahanan mereka terakhir sebelum kemudian mereka kalah tuntas. Tetapi orang Zelot tidak rela kalah, maka kemudian mereka tidak mau mati di tangan musuh, ya, karena itu dianggap semacam aib dan kekalahan, sehingga kemudian waktu jumlah mereka tinggal sedikit, mereka saling membunuh. Kemudian saling membunuh, yang tersisa terakhir membunuh dirinya. Jadi mereka menganggap diri mereka tidak mati di tangan Roma begitu ya. Sampai detik kematiannya pun begitu. Kalau kita kenal di abad modern misalnya tentara Jepang dengan harakirinya. Sehingga orang-orang Zelot adalah orang-orang Yahudi yang sangat nasionalis, yang begitu ketat dengan sangat kuatnya menerjemahkan keyahudiannya, yaitu sebagai anak Allah, bangsa pilihan mereka tidak boleh dijajah. Nah, ideologi yang dibangun di dalam kelompok Zelot menjadi sebuah keyakinan yang besar. Itu sebab sebetulnya mereka percaya sekali dengan perjuangan meraih kemerdekaan, sekaligus membuat mereka tidak suka kepada ajaran Tuhan Yesus. Kenapa, saudaraku? Karena Yesus mengajarkan hal-hal yang bagi mereka melemahkan. Berbahagialah kau yang miskin, berbahagialah kau yang dianiaya karena kebenaran, berbahagialah ini karena kau bla bla. Khotbah di bukit. Kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka, bahkan berkatilah. Wow, bagi orang-orang Zelot itu sangat melemahkan semangat perang. Bagi orang-orang Zelot itu sangat mematikan gairah untuk menggapai kemenangan. Nah, jadi saudara yang kekasih, ini menjadi sesuatu pemikiran-pemikiran serius yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita. Betapa sekali lagi betapa orang-orang Zelot menjadi orang-orang yang militansi sangat tinggi dan bertanding dengan sangat kuat di dalam kehidupannya. Nah, ini yang perlu kita pikirin. Ya. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti itu, seharusnya kita menyadari betul-betul bagaimana kita melakukan bagian kita di dalam kehidupan kita. Nah, ini menjadi bagian yang penting. Nah, oleh karena itu, memahami kelompok Zelot, saya kira memahami hal yang sangat unik di dalam kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu, dan bagaimana sikap militansi mereka terhadap penjajah Roma, dan keberanian mereka untuk terus berperang, sekalipun pada akhirnya kalah. Dan sampai kalah pun mereka tidak mau untuk disebut menyerah, mati di tangan musuh, sehingga mereka harus saling baku bunuh. Dan yang terakhir itu bunuh diri. Supaya bukan musuh yang membunuh mereka. Sehingga mereka tidak pernah dikalahkan musuh. Tapi apa yang terjadi? Mereka yang mengakhiri perang itu sendiri. Simbolik sekali bukan? Masada terkenal menjadi benteng yang sangat luar biasa. Bertahan mereka bertahun-tahun. Jumlah tidak banyak. Tapi pertarungan yang mereka lakukan luar biasa. Mereka memakan korban yang cukup banyak dari pihak Roma. Nah, Zelot inilah saudara yang kemudian tidak suka dengan ajaran Yesus. Karena mengajarkan cinta kasih tadi. Bagi mereka itu sangat bertentangan dengan ideologinya. Dan itu adalah sebuah ketidakmungkinan untuk menggapai kemerdekaan. Ketidakmungkinan untuk menggapai hak diri. Ketidakmungkinan untuk mampu kembali lagi ke posisi yang seharusnya. Sehingga orang-orang Zelot menjadi orang-orang di tengah-tengah pergumulan persoalan yang ada. Nah, ini menjadi kepedihan kesendirian sendiri. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini saudaraku, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang sedang dilakukan, itu menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, orang-orang Zelot, di mana kemudian salah satunya menjadi murid Yesus, agak menarik. Karena ini jadi pertanyaan, bukankah orang Zelot itu benci kepada ajaran Yesus? Karena dianggap mengajarkan kelemahan, mengingat dia mengajarkan pengampunan. Padahal orang-orang Zelot adalah orang-orang yang terkenal, orang-orang yang keras. Orang-orang Zelot terkenal, orang-orang yang mampu bertanding dan tidak akan pernah menyerah. Kenapa sekarang kemudian ada salah satu murid? Adalah orang Zelot. Yang notabene muridnya Tuhan Yesus. Kok bisa? Nah, itu sebuah pertanyaan yang menarik, saudara. Kok bisa? Nah, oleh karena itu ketika mereka kemudian
di dalam kehidupannya bertanding, di dalam kehidupannya berjalan, ada beberapa hal yang kemudian ada di sini. Pertama, ada orang mengatakan bahwa murid Yesus Simon yang disebut orang Zelot, itu adalah istilah yang ditaruh kepada dia. Karena semangatnya yang sangat tinggi. Ya. Karena orangnya meledak-ledak begitu misalnya ya. Tetapi ini ingat, bukan yang Simon Petrus. Ya. Tetapi Simon Zelot ini. Itu alternatif pertama. Atau kedua, dia memang betul-betul tadinya kelompok Zelot yang kemudian keluar dan bergabung dengan Yesus. Nah, kalau yang kedua yang benar menjadi menarik, bukan? Karena dia sudah mengingkari ideologi semulanya untuk bisa bergabung dengan kelompok itu. Alangkah menariknya, saudaraku yang kekasih. Sehingga kita melihat di sini bagaimana sebetulnya orang Zelot ini bisa menjadi semacam duri dalam daging dalam pelayanan Yesus juga. Karena orang-orang Zelot tidak setuju dengan sikap dan ajaran Yesus. Jadi Yesus menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan dalam pelayanannya. Berhadapan dengan orang-orang Farisi yang sangat legalistik di dalam berbagai hal-hal yang mereka lakukan. Orang-orang Farisi yang selalu merasa unggul dan suci. Begitu pula orang-orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan. Ya, yang hanya bicara kepada materi, tidak mau tahu malaikat dan sebagainya. Lalu ada lagi orang-orang Zelot yang sangat ideologis di dalam sikap nasionalisnya, sehingga tidak rela menjadi orang terjajah dan selalu memberontak untuk menggapai kemenangan, dan merasa ajaran Yesus itu melemahkan. Ajaran Yesus dijepit dari berbagai sudut, saudara. Ya. Sehingga di sini memang kita melihat betapa tidak mudahnya Yesus Kristus Tuhan ketika melayani di muka bumi ini. Paling tidak ada kelompok-kelompok yang beroposisi dengan dia, kelompok-kelompok yang tidak benar, kelompok-kelompok yang radikal. Tetapi Yesus tidak pernah menyerah untuk hal itu. Ini perlu. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, pada bagian-bagian seperti ini kita mesti melihat bagaimana seharusnya, bagaimana atau apa yang sedang terjadi di sana. Sehingga kita bisa melihat bagaimana seharusnya kita bertanding dan berjuang dalam kehidupan kita. Itu perlu. Nah, ini yang kita mesti pikirkan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, saudaraku yang kekasih, kita menjadi perlu untuk memahami betul-betul apa artinya sebetulnya kehadiran Yesus di dalam hidup itu. Dan bagaimana mereka-mereka ini menerjemahkan. Nah, ini perlu. Sehingga dengan demikian, saudaraku yang kekasih, apa yang kita jalani di dalam kehidupan ini, apa yang kita lakoni di dalam kehidupan kita, menjadi satu bagian yang sangat perlu untuk kita sadari. Betapa kalau kita juga melayani, akan banyak kelompok-kelompok yang berbeda dengan pemahaman yang kita yakini, bahkan dengan basis Alkitab itu. Bukankah orang Zelot percaya Taurat? Bukankah orang Farisi percaya Taurat? Bukankah orang Saduki percaya Taurat? Yes, kenapa mereka berbeda dengan Yesus yang juga percaya pada Taurat itu? Bahkan yang menggenapi hukum Taurat itu. Tetapi orang Zelot, orang Farisi, dan orang Saduki juga pada dirinya berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, mereka juga sering berdebat satu pada lainnya. Loh, kok bisa begitu? Nah, itulah sebuah kenyataan yang perlu kita pahami. Nah, ini menjadi pembelajaran penting yang harus kita perhatikan, saudaraku yang kekasih. Betapa hidup tidak sesederhana yang kita pikirkan. Betapa hidup tidak sesederhana yang kita lihat. Betapa hidup perlu satu pemahaman yang utuh dalam kehidupan kita. Untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam seluruh aspek yang kita jalani. Sehingga dengan demikian dari hari ke hari kita semakin mengerti kehendak sejati dari Allah yang hidup itu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemikiran-pemikiran seperti ini perlu ditumbuh kembangkan di dalam hidup kekristenan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan apa yang sesungguh-sungguhnya menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa melakoni dan menjalaninya. Orang sekeras Zelot pun ketika mereka menyadari kebenaran, mereka bisa berubah bukan menjadi pengikut Yesus. Pemungut cukai yang juga dianggap menjadi satu kelompok elitis yang kaya raya itu. Ada Lewi yang kemudian juga meninggalkan ya Matius, si pemungut cukai itu. Lalu bergabung dengan kelompok Yesus. Dari kelompok Farisi ada orang Nikodemus yang kemudian datang dan bergabung di sana juga. Sehingga dari kelompok-kelompok ini ada saja orang yang datang lalu menyadari betul kebenaran Kristus sebagai kebenaran yang final, kebenaran yang jauh lebih besar dari apa yang mereka pahami.
Jadi di tengah-tengah kesulitan, di mana Yesus mengalami konfrontasi dalam ajaran yang diajarkannya, ternyata ia telah menuai kemenangan yang luar biasa. Ternyata ia sudah memainkan peran yang hebat di sana. Nah, saudara-saudara, biarlah kiranya ini menjadi pemikiran-pemikiran di dalam benak kita. Betapa di dalam tiap aspek pelayanan kita. Ingat tadi saya sebut benturan selalu ada. Tapi bagaimana elegansi dalam mengungkapkan kebenaran tanpa merasa benar sendiri, itu menjadi penting. Kalau memang saudara benar, pertahankanlah pendapatmu berdasarkan Alkitab. Tapi kalau kau bilang ABC menurut keyakinanmu, lalu ada fakta Alkitab menunjukkan tidak seperti itu, terimalah fakta yang kau salah. Kan begitu. Saya seringkali misalnya menemukan orang-orang tertentu. Lalu bilang, apa enggak Pak, saya sih yakinnya begini. Loh iya, tapi Alkitab kan bilang gini. Oh, saya juga percaya Alkitab. Lah, kalau situ percaya Alkitab, ini tulisannya begini loh. Mau gimana terjemahkannya? Ya, beda dengan yang kamu maksud. Lucu kan? Saya merasa roh Tuhan. Ini yang repot. Memberitahu saya artinya begini. Sehingga dengan alasan dan dengan argumen roh Tuhan yang ngomong, maka yang lain digugurkan. Ironis kan? Ini kesedihan. Ya, kok ada yang begitu ya? Itulah fakta. Sehingga menjadi ini kepedihan batin kita, saudaraku, bagaimana sebetulnya kenyataan-kenyataan getir itu menjadi sebuah kenyataan yang sangat menyayat hati kita. Padahal nggak boleh begitu. Seharusnya tidak begitu. Tapi ya begitu. Nah, jadi saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergumulan, pertarungan, pertemuan ajaran Kristus yang penuh cinta kasih, kejujuran, kebenaran, menghadapi benturan-benturan yang tidak sederhana. Dengan Farisi, bicara kesucian dan kemunafikan. Dengan Zelot, bicara tidak ada kebangkitan dan kebangkitan. Dengan Saduki, dengan Zelot, bicara pemberontakan dan cinta kasih. Wow, ngadepin ini gini, ngadepin ini gini, ngadepin ini gini. Wih, ribet amat ya. Nah, disitulah sebetulnya diperlukan satu pemahaman yang utuh, kesadaran ke depan kita mau apa dan kita mau kemana. Ya, itu perlu. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, bergumul dan memperhatikan pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan membawa kita makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu membuat kita makin bertumbuh, itu membuat kita makin bertambah, itu membuat kita semakin memahami betapa hidup ini tidak sederhana. Camkan itu, pikirkan itu. Sehingga dengan demikian, tiap orang bisa belajar dan melakukan pembelajaran penting di dalam hidupnya. Tiap orang bisa belajar dan terus menyadari sepenuhnya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam dirinya. Sehingga dengan demikian, mereka terus bisa menjadi bagian-bagian yang serius untuk bertumbuh berkembang, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi kehadiran orang Zelot ternyata tidak mengganggu Yesus. Bahkan bisa membuat ada orang di antara mereka yang kemudian menjadi mengikut Kristus. Padahal beda lah approach-nya. Satu kasih, satu kekerasan. Ya, yang satu pakai kelembutan, yang satu pakai kekerasan. Ternyata kuasa kebenaran itu luar biasa. Yesus bisa mengubah seorang Zelot menjadi muridnya. Wow, indah sekali bukan? Nah, jadi kalau kita menemukan kelompok-kelompok atau orang-orang yang disebut orang Zelot, itu mereka menjadi pemberontak. Mereka cukup terkenal pada waktu itu. Walaupun di dalam perjanjian baru jarang sekali muncul, cuman nama-nama singgungan kepada murid tentang orang Zelot, tentang apa yang mereka lakukan. Itu perlu satu penggalian. Sehingga pada waktu kita melihat kepada sejarah Israel, kita akan melihat dan menemukan kelompok Zelot ini. Tapi sebagai kelompok militan, memang mereka tidak directly berhubungan dengan keagamaan, lebih kepada politik. Ya, dengan ideologi keras tadi. Tapi ideologi keras tadi membuat mereka menjadi orang yang sangat percaya. Tidak ada kemerdekaan tanpa peperangan. Dan mereka harus keras berperang. Menghabisi lawan. Makanya saya bilang tadi, orang Zelot bisa berada di keramaian dan tiba-tiba zrat belati mereka keluar. Seorang Roma atau tentara Roma gedebuk, brak, rubuh. Tahu-tahu mereka menghilang. Begitu luar biasanya mereka melakukannya. Dan dalam pertempuran terakhir tadi, mereka mampu bertahan. Betapa besarnya semangatnya. Andai kata. Semua anak Tuhan punya semangat seperti orang Zelot. Tapi bukan dalam rangka menghabisi musuh-musuhnya, melainkan untuk memberitakan Injil Tuhan. Alangkah amat
sangat indahnya. Bukankah itu luar biasa, saudaraku yang kekasih? Camkan dan pikirkanlah bagian itu, supaya kita bisa bertumbuh dalam kehidupan kita, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Alangkah indahnya. Itu perlu untuk kita gumuli. Itu perlu untuk kita lakukan di dalam keseharian kita. Alangkah indahnya. Itu menjadi bagian yang harus kita pikirkan. Kita tumbuh kembangkan. Sehingga sungguh-sungguh menjadi hari di mana kita bisa berpikir dengan jernih betapa Tuhan hidup di dalam hidup kita, menuntun membimbing tiap langkah kita. Sehingga hari-hari kita bisa menjadi hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya sungguh-sungguh di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Nah, ini menjadi bagian-bagian yang perlu untuk kita pikirkan, saudaraku. Sehingga dengan demikian pergumulan demi pergumulan yang kita jalani bisa kita lewati. Sehingga hari demi hari kita makin bertumbuh untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hari demi hari kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hari demi hari kita bisa sungguh-sungguh memerankan kehidupan yang betul-betul mengumandangkan kebenaran. Biarlah zelot semangatnya kita tiru ya. Semangat besar untuk mengalahkan musuh. Tapi biar kita sadari sebagai pengikut Kristus, musuh kita bukan lagi daging dan darah, tapi roh di udara. Musuh kita adalah kejahatan, di mana kita harus menegakkan kebaikan. Musuh kita adalah kebencian, di mana harus kita menegakkan cinta kasih. Musuh kita adalah kemunafikan, di mana kita harus menegakkan kejujuran. Musuh kita adalah cinta diri, di mana kita harus belajar menyangkal diri. Musuh kita adalah hidup enak sendiri, di mana kita harus memikul salib. Selamat menemukan kebenaran. Jangan hanya melakukan pembenaran diri. Kiranya Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara. Jalan semangat besar melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk segala cinta, kasih, dan pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan terus menuntun membimbing kami supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan memampukan kami menjalani hari-hari kami. Sehingga di dalam tiap aspek kehidupan kami, nama-Mu ditinggikan. Dan kami juga berdoa, semangat besar menyala dalam batin kami. Bukan untuk gairah dan cita-cita diri, tapi untuk memuliakan Tuhan. Sehingga di dalamnya sungguh Tuhan ditinggikan. Terima kasih. Karena itu tolong tuntun pimpin kami dalam tiap langkah kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.